Halo saudara, apa kabar? Kiranya terus dalam keadaan sehat dan jangan copot masker saudara sembarangan karena COVID-nya masih sangat mengerikan. Ya, eh, siapapun pernah mengalami kesusahan, masalah, pergumulan, dan saat menghadapi persoalan, masalah, dan pergumulan itu, respon orang berbeda-beda. Nah, seorang ahli psikologi Kubler-Ross yang berasal dari Jerman, setidaknya ketika orang mendengar kabar atau mengalami sebuah pergumulan ada 5 fase. Yang pertama disebut denial atau menolak, penuh dengan penolakan. Kenapa sekarang? Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Kenapa saat ini? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami itu? Kenapa seharusnya begini? Kenapa tambah terus? Kenapa terus? Nah, dalam penolakan itu akan ditambah dengan perasaan marah, menyalahkan orang lain, menuduh orang lain. Ya intinya menyalahkan orang lain. Ini salah dia, ini gara-gara dia. Ya, bukan karena saya, tapi gara-gara dia, dan terus mencari-cari kambing hitamnya. Nah, dalam kemarahan itu kemudian juga akan muncul penawaran. Ini berkelindan ini, bergulat begitu ya. Dari menolak, anger, marah, kemudian bargaining, menawar, itu tiga itu jalin menjalin. Ya, jadi saya mau berhenti sekarang. Saya pengen itu, saya pengen ini, saya mau ini. Saya pengen segera pulang dari rumah sakit. Saya ingin segera lunas hutang saya ingin diganti kerugian saya dan seterusnya. Nah, karena tidak segera mendapatkan solusi, maka dia akan depresi. Depresi, ya. Kemudian pada saat depresi itulah orang mengalami masa krisis yang terberat. Karena kalau dia tidak segera mendapatkan kelegaan di masa depresi ini, maka dia akan deep, makin dalam. Dia akan stres, dia akan mengalami tekanan yang makin luar biasa, dia akan terus mengalami gangguan berpikir makin serius, dia bisa memilih bunuh diri, dia bisa stres yang stadiumnya makin berat, halusinasi, delusi, dan bisa berakhir di rumah sakit jiwa. Tapi orang yang mengalami depresi ini dia bisa kemudian acceptance, menerima. Oke, ya sudah, karena aku harus mengalami ini, ya aku terima, dan setelah dia bisa menerima, dia perlahan menemukan titik cerah, solusi dan jalan keluar, maka dia akan makin kuat, makin tahan, makin sabar, dan akhirnya dia bisa keluar dari persoalan itu. Nah, pada 3 fase pertama, denial, menolak, kemudian anger dan bargaining, marah dan menawar tadi, saudara. Di tahap-tahap itulah orang akan terjebak dengan sebuah masalah, yaitu menjadi tukang ngeluh. Saudara, berkeluh kesah sih nggak apa-apa sebetulnya ya. Alkitab pun ada kitabnya, yaitu ratapan. Ya, ratapan itu kan keluhan, saudara. Keluhan, isinya keluhan. Berkeluh kesah tentang bangsa Israel yang dikalahkan oleh bangsa Babel. Kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Dan masa-masa itu semuanya serba susah. Raja, pejabat, imam, rakyat, umat, semua mengalami kesusahan, dan mereka meratap kepada Tuhan. Mereka mengeluh pada Tuhan, berkeluh kesah pada Tuhan. Jadi mengeluh sebetulnya ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi tukang ngeluh, saudara. Karena kalau jadi tukang ngeluh persoalannya berbeda. Ya, ketika Anda mengeluh,
orang kan mendapatkan pesan bahwa Anda sedang menghadapi persoalan. Dan orang bisa bersimpati, syukur-syukur berempati, maka akan mencarikan solusi buat Anda. Tapi kadang-kadang ada masalah juga kalau terlalu sering Anda mengeluh, ya, sudah agak sering, maka akhirnya orang juga akan males. Kayak kamu doang yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi kayaknya kamu doang deh yang merasa paling menderita di dunia ini gitu ya. Dan sampai lupa bersyukur. Nah itu orang mulai udah nggak senang. Ini hati-hati karena orang akan menjauh. Dan Anda akan makin terpuruk karena tidak ada orang peduli pada Anda. Nah yang paling buruk adalah ketika Anda menjadi tukang ngeluh. Orang akan menjauh sebelum Anda buka bicara. Orang akan menolak Anda bahkan sebelum Anda bicara. Padahal mungkin pada saat itu Anda tidak sedang ingin mengeluh. Tapi karena disebut ratu ngeluh atau raja ngeluh, maka orang udah antipati. Apalagi kalau orang melihat bahwa Anda pura-pura, Anda lebay. Anda hanya pemain drama Korea. Air matanya air mata pura-pura gitu ya. Batuknya, seseknya, terisaknya, masalahnya itu terlalu mengada-ada dan orang sudah mengatakan, bah, nggak penting banget sih masalahmu buat aku. Nah sampai pada saat itu hati-hati saudara. Jadi Anda mesti betul-betul menguasai diri Anda ketika Anda menghadapi persoalan, sebab semua orang mengalami persoalan. Mengeluh sekali lagi boleh. Karena itu juga bagian dari katarsis. Mengurangi beban, kan berbagi. Nah, pada bagian ini Anda harus betul-betul memilih orang yang tepat. Ya, kalau Anda tidak memilih orang yang tepat, nanti seperti yang saya katakan tadi, Anda akan dicap, distigma sebagai tukang ngeluh dan nggak penting banget sih masalahmu. Kalau orang sudah sampai kepada titik itu, ya Anda akan semakin terbeban karena dijauhi oleh orang. Maka pilihlah tempat yang tepat sebagai sampah-sampah saudara. Sebagai keluhan-keluhan saudara agar beban saudara makin ringan. Dan tahukah saudara, tempat sampah yang sangat besar dan mampu menampung banyak keluh kesah saudara adalah Tuhan sendiri. Tuhan tempat yang luar biasa untuk mendengar semua keluh kesah saudara. Seperti dalam kitab Ratapan ini. Walaupun kitab Ratapan ini kitab yang isinya tentang keluhan, tapi bukan tukang ngeluh. Karena di dalam kitab Ratapan ada ayat di mana bagian keluhan itu didasari oleh iman percaya akan pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Jadi sekiranya saudara sekarang menghadapi persoalan, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan hanya akan mendengar persoalan saudara dan hanya akan menolong saudara. Dan saudara berharap bahwa, hey, aku udah ngeluh ke kamu. Ayo sekarang carikan solusi buat aku. Bukan persoalan itu. Tapi karena kita sangat percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita percaya Tuhan solusi bagi kehidupan kita dengan caranya, dengan jalannya. Mari kita mengeluh pada Tuhan dan berharap Tuhan menolong kita dengan cara dan jalannya, bukan dengan cara berpikir kita. Karena kalau itu yang terjadi, maka Tuhan juga bukan tempat yang tepat untuk kita berkeluh kesah. Karena ketika kita mengeluh pada orang yang sebetulnya ingin kita atur, aku mengeluh, kamu harus lakukan ini, maka sekali lagi Tuhan bukan tempat yang tepat. Sampaikan dan tunggu jawabannya seperti apa yang Dia mau.
Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.